Hai guys, kemarin kan saya udah bahas nih, RG yang recommended versi Marapolas Zerosu itu kan cuma dari Amatsumina ke atas doang sampai rilisan yang paling baru. Terus apakah RG rilisan awal tidak rekomen? Nonton aja lah videonya, udah saya bahas Fafi puas was-wasnya ya. Buat kalian yang udah nonton, mostly bahasan kemarin itu kan cuma ngebandingin antara Gunpla rilisan yang udah lama banget sama RG yang rilisannya relatif lebih baru di zaman itu. Jadi RG di kala itu tuh emang Gunpla yang paling bagus. Kalau sekarang di bahasan RG Amatsumina ke atas, sebenarnya perbandingan kayak gitu udah nggak terlalu relevan. Soalnya skala 1/144 di line up seri ini tuh udah bagus semua, nggak ada yang jelek. Jadi di video kali ini saya pengen bawa kalian lihat perkembangan RG dari yang tadinya kualitasnya segitu nih sampai sekarang yang udah beneran bagus banget. As always, friendly reminder, buat kalian yang punya pertanyaan seputar pergundaman nih ya, silahkan cek video-video lama saya. 90% pertanyaan kalian tuh pasti udah ada bahasanya di video-video itu. Nah, dengan saya bahas bahasan rekomendasi RG selanjutnya, presentasenya naiklah. Jadi 92% pertanyaan yang kalian punya tuh udah kejawab di channel YouTube saya. Udah tahu kan dari video sebelumnya, RG yang pasti saya rekomendasikan tuh dari Amatsumina ke atas. Nah, let's to the go bahas dari RG pertama yaitu Gundam Astray Gold Frame Amatsumina. Jujur nggak expect banget waktu Gold Frame ini di-announce bakal jadi RG. Sumpah itu rasanya kayak pengen meledak, sorry agak lebay tapi emang kayak gitu rasanya. Pertama, kalau ngelihat dari rilis pattern sebelumnya, yang dijadiin RG tuh kan antara tokoh utama, tandem, kalau enggak antagonis. Ini kalau ngomongin Amatsumina ya, itu tuh nggak masuk ke 3 kriteria tadi. Tandemnya Red Frame bukan, antagonisnya apalagi bukan banget. Kedua, trivia Amatsumina yang harus kalian tahu. Kalau kalian mikir Amatsumina ini adalah antagonisnya Red Frame, secara desain bisa dibilang iya, tapi actually tidak secara karakterisasi. Kan ini ada Minanya nih, jadi si Mina ini tuh seorang tokoh, karakter. Ada bangsawan kembar namanya Rondo Gina Sahaku sama Rondo Mina Sahaku. Nah, yang antagonis atau villainnya ini namanya Rondo Gina Sahaku. Development Astray Gold Frame ini awalnya dari Astray biasa, yang tangan kanannya buntung terus tangan kirinya megang bazooka duel. Nah, di upgrade jadi tangan kanannya diganti pakai punyanya Blitz, karena ya you know lah ya kenapa. Terus di upgrade lagi nih pakai backpack ikoniknya yang bikin namanya tuh jadi Astray Gold Frame Amatsu. Nah, itu tuh dipilotin sama Rondo Gina Sahaku. Bener kok, beliau ini emang antagonisnya dan pernah head to head sama Astray Red Frame. Cuma dead lah. Akhirnya si Amatsu ini diambil sama Rondo Mina Sahaku. Sebenarnya desain asli Gold Frame Amatsu tuh yang tadi saya ceritain. Kakinya nggak pakai sepatu hak tinggi, terus tangan kirinya nggak punya cakar. Cuma di tahun 2007 rilislah 1/100 Gold Frame Amatsu yang desainnya jadi kayak yang kalian lihat sekarang nih. Harusnya bentukan yang sekarang kalian lihat tuh emang punyanya Rondo Mina Sahaku, bukan punya Rondo Gina seperti yang di state pada 1/100 yang rilis di tahun 2007. Gimana nih, udah bingung belum? Intinya kalau misalnya kalian mau bikin Astray Red Frame sama Gold Frame yang akurat itu, kaki si Amatsu ini ya pakai kaki Astray biasa dan nggak pakai cakar. Udahan ya informasi nerd geeky otakunya. Nah, yang bikin saya merekomendasikan Astray Gold Frame ini ke semua orang adalah karena desain dan aksesorisnya itu ngikutin referensi dari metal build-nya yang rilis di tahun 2015. Jadi, aksesoris tambahannya dapat tombak sama tameng bening. Dan ini paling pentingnya adalah faceplate-nya udah dibenerin jadi bentuk panel line biasa. Nggak sok-sokan dibikin kayak ventilasi yang jelek buruk rupa kayak Red Frame. Dengan price point yang cuma 3.000 yen, itu tuh tingkat kepuasannya udah mentok lah, super strong banget. Ganteng-ganteng, NGL, nggak bohong, nak gonna lie. Minusnya cuma part merah kuping yang gampang copot dan gampang hilang, jadi ya tinggal dilem aja. Terus si bagian colokan konektor backpacknya tuh kan kecil, jadi kalau kalian agak kasar maininnya itu potensi patahnya lumayan tinggi. Karena kan plastiknya tuh pakai gold injection, yang mana udah pernah saya bahas, agak ringkih, rapuh, kayak kerupuk gitu loh teksturnya. Kalau patah juga ya udah sih, gampang banget benerinnya, tinggal pinning dicolok lagi pakai plastik yang baru. Pakai sisa runner juga bisa. Sorry banget dari lubuk hati paling dalam, kalau kalian ada yang nggak suka sama desain Astray Gold Frame, aneh sih. Next, bahas RG Unicorn. Wah, dimarahin nggak kalau ngomong gini? Maaf, saya nggak suka RG Unicorn karena sesimpel bahunya jelek kegedean. RG Unicorn ini salah satu tahapan dari Gunpla Evolution Project yang punya evolution point transformation. Yoi, gimana nggak evolution? Yang tadinya gimmick ini cuma bisa direcreate di MG1/100 ukuran gede nih. Bahkan HG-nya aja dipisah loh antara Unicorn mode dan Destroy mode. Ini
part kecil-kecil banget bisa bikin unicorn yang berubahnya tanpa copot-copot atau ganti parts. Keren atau enggak? Sakti banget gila. Bayangin aja ini tuh dream kit waktu pertama kali orang lihat unicorn loh. Ya mungkin ada ya orang di zaman itu yang menye-menye kayak, kok ini dipisah sih, kenapa nggak langsung diberubahin aja? Nah, kalian-kalian yang protes di zaman dulu udah pada punya belum RG unicorn? Isu utama dari RG ini cuma artikulasi tangan doang yang gampang patah. Lah, kok patah cuma sih? Wait, kalem bro. Menurut saya, patahnya tuh karena emang tangannya dipaksa nekuk. Entah kalian yang emang awam atau nggak punya sense of science yang udah sering saya bahas. Sorry banget. Jadi kan kalau mau ditekuk tuh udah kerasa tuh keras ya, agak gitu lah. Ya harusnya mah jangan dilanjutin gak sih? Ya saya juga nggak sih paling pro sih. Tapi saya punya 2 RG Unicorn dan Advance MS joint tangannya tuh masih awet kok sampai sekarang. Terus kenapa saya nggak suka bahu RG Unicorn? Soalnya kan Unicorn ini warnanya putih. Terus bahunya tuh gede gitu. Kelihatannya jadi kayak songong. Padahal kalau di desain aslinya ya bahunya kecil-kecil kalem aja gitu. Tapi kalau bahu yang ukurannya gede ini diaplikasikan ke bansi yang punya warna hitam atau gelap, disclaimer dulu, semua gunpla yang warna hitam atau kegelapan tuh nggak ada yang jelek, bagus semua kecuali Barbataurus, sorry. Nah, desain tadi tuh lebih mengelevate kekerenan dan kegagahannya si bansi ini yang motifnya singa gitu. Keren kalau bansi bahunya gede. Tapi kalau unicorn yang warnanya putih kayak bocah cupu kalem-kalem gitu, sorry, nggak masuk buat saya. Tapi kalau kalian suka masih ya udah aja. BTW, Fenix juga kalau bahunya gede keren kok. Aduh, gue udah seperti si paling ahli personal color banget. Tapi serius nih, buat kalian yang ngerti tentang warna, ada gak sih penjelasan kenapa saya tuh nggak suka bahu gede di unicorn warna putih ketimbang di Banshee sama Fenix? Terakhir, yang paling saya suka dari RG Unicorn ini adalah feels transformation-nya yang beneran smooth dan solid banget. Keren parah. Ini juga jadi bukti nyata sih, kalau grade tuh ya di zaman sekarang udah nggak relevan buat jadi pembanding antara kualitas gunpla. Kalau kalian mungkin ngomonginnya 2010-an ke bawah mungkin iya ya, tapi kalau zaman sekarang sudah tidak relevan. Ya mau bandingin gimana? RG Unicorn sama MG Unicorn yang developmentnya hampir beda 10 tahun, lebih bagus mana coba? Ya dipikir aja lah pakai logika. Saya sih selalu bilangnya ke kalian ya, kalau misalnya ada yang nanya ini, Bang bagusan HG atau MG atau RG-nya? Ya sesimpel lihat aja tahun rilisnya. Yang paling baru biasanya itu yang paling bagus. Next, bahas RG High Mobility Zakutsu Johnny Raiden News. Ini sebenarnya bahasanya agak bias, tapi kalian tau lah ya, impresi saya ke RG Zaku 2 tuh kemarin bagus kan. Ini buat bocil-bocil annoying yang suka spam kayak, Bang, Zaku favoritnya apa? Nih, Zaku favorit saya nih. Zaku ini, puas. Bagus banget sumpah Zaku Johnny Raiden tuh. Pertama, dia punya Giant Bazooka yang ukurannya kayaknya 1:1 sama Mobile Suit-nya nggak deh. Terus kedua, backpack High Mobility itu kan kayak, wah anjing thrusternya keren. Belum lagi yang paling saya suka tuh di bagian kakinya. Itu kan sebenarnya ada thrusternya juga. Tapi dikasih pelindung gitu loh. Wah anjing, keren. Problemnya paling cuma buat si pengeluh yang kalau misalnya mau ngeposain Zaku ini kayak box art MG-nya, dia kan megang Giant Bazooka-nya tuh pakai satu tangan. Meskipun ini masih pakai Advance MS joint yang kata orang-orang tuh letoy, sebenarnya nggak seletoy itu loh, lebay banget. Bisa-bisa aja kok, bazooka-nya juga nggak terlalu berat, jadi ya oke lah. Kenapa saya sangat amat merekomendasikan RG Zaku ini? Siapa tahu kalian pengen nyobain personal taste-nya Marapoles Zerotsu, ya ini, Zaku Johnny Raiden, keren parah. Price point-nya juga cuma 3.000 yen. Next, bahas RG Tolgis 1 Endless Walls. Wow, keren atau keren? Jawabannya sangat amat keren. Akhirnya kita punya 1/144 Tolgis kualitas modern nih ya. Mungkin biasa kalian para tetua maininnya cuma 1/144 doang kan, atau 1/100-nya. Ya mentok-mentok MG-nya lah. Cuma yang bikin satu dunia marah, kenapa sih Tolgis 2 dan Tolgis 3 yang super kerennya itu harus jadi premium Bandai? RG Tolgis ini buat saya sekarang lucu konsepnya. Jadi kalau kalian mau ngonsep Endless Walls nih ya kalian tinggal beli Wing Endless Walls. Tapi kalau kalian mau bikin Tolgis TV series, tinggal di repaint aja nggak sih backpacknya jadi warna hitam. Terus kan sekarang udah ada RG Wing TV. Yang mau nostalgia sambil mainin gunpla-nya tanpa merudul-merudul klub, ya ini sangat amat rekomen banget. Yang saya bingung sih, apakah Tolgis ini bakal dirilis HGAC-nya atau enggak? Buat saya, enggak juga nggak apa-apa sih. Soalnya desain RG-nya tuh masih masuk kok kalau di display bareng sama HGAC biasa.
Next, bahas RG Sazabi. Wah, ini nih anjing, awal mula kebangkitan glory-glory inner frame bermechanical detail. Sazabi tuh saya yakin desain mono eye nomor 1 paling bisa dicerna sama warga dunia. Concern saya dulu adalah, apakah ini adalah titik balik Bandai buat bikin RG berukuran besar yang tidak fail seperti RG Sinanju? Ya bener, sekarang udah nggak pakai advanced MS joint buat beberapa struktur yang krusial kayak misalnya artikulasi di bagian tangan atau selangkangan gitu. Jadi ya ini salah satu gunpla awal-awal yang ukurannya gede dan solid banget. Sukses lah, RG ini jadi salah satu yang paling banyak direkomendasikan. Tapi di sini highlight saya adalah inner frame bermechanical detail tadi sama armor yang udah ada detail dalemannya lagi. Ini nggak akan bosan-bosannya saya bahas. Mechanical detail tuh beneran nambahin excitement ketika kalian lagi ngerakit robot loh. Ngerakit robot yang feels-nya kayak robot, bukan kayak mainan. Ya, meskipun mechanical detail inner frame-nya belum terlalu rich nih ya, tapi at least kita dapat detail daleman armor balik lagi. Itu sebuah kemenangan banget. Saya dimarahin nggak ya kalau ngomong kayak gini? RG Sazabi jauh lebih bagus ketimbang VRK-nya karena punya detail yang tadi saya sebutin. Tapi kalau ngomongin casing armor atau overall bentuknya, saya lebih prefer bentuknya VRK sih. Soalnya RG Sazabi tuh, aduh gimana ya, bahunya agak nganu. Lebih kecil, tidak bulky. Dan detail bolongan garis strip abu-abunya itu sumpah ganggu banget buat saya. Next, RG Crossbone, salah satu Gunpla Evolution Project yang punya evolution point extreme detail. Ya gimana gak ekstrim, Crossbone aja ukurannya udah kecil loh, kayak cuma berapa meter? 16 meter ya? Assalamualaikum, gimmick mulut kebuka, gimmick core fighter, sama detail tengkorak kecil yang ada di jidatnya. Dijawab gitu anjing sama Bandai itu kayak, waalaikumsalam. Masih ngaco lagi anjing ini tuh dikasih ABC man. Gak tau lah, buat saya RG Crossbone tuh beneran gila aja. Apa? Core fighter dibuka kokpitnya bisa, terus si bagian knuckle beamnya juga bisa. Front skirt yang jadi anchor juga bisa loh, udah gila. Dulu ya buat saya, Crossbone dijadiin HG aja, puji syukurnya tuh udah kayak banget. Awalnya kan cuma ada Crossbone mau tuh. Mungkin ya bakal jadi pertanda kalau Crossbone ini dijadiin HG UC. Ya bener, nggak lama dari itu langsung keluar kan. Eksekusi HG Crossbone juga bagus banget. Sesuai ekspektasi lah buat saya, bisa bikin gimmick-gimmick weaponnya. Cuma buat gimmick-gimmick yang detail nih ya, misalnya kayak docking core fighter atau anchor yang ada di front skirtnya, ya itu sedikit mewajarkan lah, soalnya kan ini cuma HG. Tapi dibikin jadi RG itu beneran nge-elevate excitement yang udah tadi saya punya pas mainin RG Crossbone tuh kayak anjing, ini nih Crossbone yang beneran Crossbone nya. Apalagi kalau kalian pernah mainin MG-nya. Seperti yang udah saya bahas, tahun 2006-an dulu tuh kan Bandai lagi sok-sokan bikin Gunpla polycapseless yang hasilnya ya bisa dibilang lumayan fail. Ketahanan dan elastisitas plastiknya tuh kan masih kurang ya. Kalau zaman sekarang ya again udah ada Kyoka polystyrene atau KPS. Jadi kerasa banget lah development engineeringnya Bandai itu. Setara kayak kalian mainin MG Unicorn zaman dulu sama RG Unicorn pas lagi transformasi. Beda kan? Beda jauh kan? Secara desain MG dan RG-nya ini sama-sama keren. Cuma RG-nya kan ada poin plus gara-gara dikasih ABC Month. Makanya yang tadi saya bilang RG Crossbone ini tuh Crossbone yang Crossbone-nya Crossbone. Sangat amat super duper ultra rekomen buat RG Crossbone ini. Cuma kalau mau ngerakit hati-hati aja. Tadi kan udah dikasih tahu tuh extreme detail alias partnya kecil-kecil. Jadi kalau kalian mau ngerakit ya di tempat yang proper dong, yang lahannya luas, lowong, nggak pakai karpet bulu. Itu musuh nomor 1 buat pengerakit Gundam sejati. Next, RG New Gundam. Ini kalau boleh jujur ya, dulu tuh saya mikir kayak, ngapain sih Sazabi sama New Gundam dijadiin RG? Kan udah ada MG VRK. Tapi feelsnya emang beda sih. Legacy mechanical detail yang dari RG Sazabi itu beneran turun ke RG New Gundam, even better. Udah gila anjing, sekarang mechanical detailnya jadi beneran sebadan-badan. Sampai ada detail kabel-kabel kecilnya juga. Ya bolehlah, ganteng juga kalau di display bareng sama Sazabi. Apalagi kalau clear color ya. Jadi menurut saya, rilisnya RG New dan Sazabi ini cuma buat nambah opsi di skala 1:144. Misal, kalian yang baru menggundam dan pengen ngerasakan excitement yang ngerakit RG, saya sangat amat merekomendasikan RG awal kalian ya mungkin antara Sazabi atau New Gundam dan lain-lainnya nanti sampai rilisan paling baru. Cuma kalau kalian udah veteran nih ya, yang udah punya HG-nya atau MG VRK, RG ini nggak terlalu saya rekomendasikan karena buat apa gitu. Next, RG Force Impulse. Nah, ini juga sama nih, saya dulu mikir kayak, ngapain anjing Impulse dijadiin RG? Kan udah ada HGCE-nya. Ingat kan bahasan saya tentang RG Strike kemarin kayak gimana? Nah, sekarang nih ya, bayangin kalau RG Strike dirilis dengan teknologi yang kayak gini, bagus atau enggak? Jawabannya bagus banget lah, cuma sayangnya ya yang dirilis RG Impulse.
Impulse juga kalau ngomongin mekanisme mah jauh lebih kompleks lah daripada Strike. Dia kan punya gimmick Core Splendor buat gatai. Badannya beneran dipecah jadi 3, 4 bahkan kalau ngitung sama backpacknya. Terus torso atasnya juga kan harus dilipat-lipat kayak gitu ya. Nah ini kalau ngomongin durability plastiknya, sekarang kan udah ada Kyoka Polystyrene atau KPS. Otomatis RG Impulse ini jauh lebih awet ketimbang RG Strike yang udah wah no hope lah kalau di zaman sekarang. Ngomongin quality ya, itu tuh udah terdefinisi lah mulai dari RG Sazabi. Kan udah pada pakai KPS jadi jauh lebih awet. Nomor ERGS yang kemarin udah dibahas. Buat price point yang cuma 3.000 yen doang, ya sangat amat boleh lah. Next, RG Xiong. Nah ini nih kalau mau ngomongin kangking ya King of RG adalah RG Xiong. Enggak sih, nggak peduli, saya nggak peduli istilah-istilah kayak gituan. Lucu sih ngomongin RG Xiong tuh. Aduh gimana ya, HG sama MG-nya dibanding RG tuh development-nya kan hampir beda 20 tahun ya. Jadi pasti kerasa banget lah bedanya. Ngomongin artikulasi, wah udah jelas beda jauh lah. Tangannya yang bisa ngapa-ngapain sekarang, badannya bisa bungkuk mampus, skirtnya bisa ngembang. Ngomongin mechanical detail ya, MG di zaman itu mungkin mentok segitu doang ya. Tapi udah 20 tahun kemudian ya, wah ini nih the best mechanical detail I've ever seen in my life. Enggak sih buat skala RG ya. Tapi buat Gunpla pada umumnya juga emang bagus banget sih. Mechanical detailnya tuh ya yang beneran detail kabel-kabelnya tuh ada di bagian ketek, selangkangan, punggung, pantat yang bahkan itu tuh nggak akan kelihatan kalau misalnya kalian pajang biasa. Ngomongin mechanical detail nih ya, kan saya tuh selalu bilang kalau mechanical detail tuh nambahin excitement ketika kalian ngerakit. Jadi kesannya tuh bukan ngerakit mainan tapi lebih kayak ngerakit robot. Tapi kan nggak sedikit juga ya orang yang berpendapat kalau mechanical detail dan detail dalaman armor tuh nggak penting. Karena ngapain, nanti juga pas udah dirakit nggak akan kelihatan. Buat saya ya, itu tuh kayak makanan tapi kurang bumbunya tuh pake banget. Ibaratnya kalian sering makan makanan Indonesia yang kayak akan rempah, atau kalau kata so-called food vlogger tuh bumbunya medok, tiba-tiba disuruh makan makanan Eropa yang relatif hambar. Nggak relatif deng, hambar banget emang. Terus kan pasti kalian tuh ngecap-ngecap lidah kayak, kok rasanya kayak ada yang kurang ya? Nah gitu, mechanical detail tuh bumbu kenikmatan merakit Gunpla. Yang sekarang perlahan Bandai udah mulai balikin lagi tuh ciri khas mechanical detailnya. Jadi RG Xiong ini sangat amat worth, apalagi buat kalian yang pengen nyobain masakan berbumbu medok nih ya. Nah, RG Xiong nih, cobain dulu aja sendiri. Next, RG Wing Gundam TV version. Ini ya waktu rilis RG ini tuh saya udah beneran seuzon. Kayak apakah ntar tokoh utamanya Gundam Wing tuh nggak akan ada harapan dijadiin HGAC? Soalnya si RG Wing ini tuh dirilis bertepatan dengan geng lainnya yang dijadiin HGAC. Contohnya kayak apa? Shenrock, Deadside, terus Heavy Arm sama Shenlong yang terakhir kan. Jadi seperti yang tadi udah saya bilang di awal video, RG sekarang tuh kan HG-nya udah pada bagus ya. Jadi pembeda antara RG kesekarangan tuh paling cuma nambah-nambahin gimmick doang yang sebenarnya ya buat saya agak minor, kayak maksudnya enggak juga nggak apa-apa. Nantilah bahasannya ada di akhir ya. Next, RG Hainu. Wede, the king of real grade. Gila. Ya, si king lah. RG Hainu tuh ada cerita super menariknya. Jadi kan ini tuh rilisnya di tahun 2021, di mana zaman itu tuh kan lagi copit dia, yang akses buat dapetin Gunpla tuh susah banget. Di seluruh dunia loh ya, bukan di Indonesia doang. Jadi RG Hainu dan MG Eclipse itu adalah Gunpla pertama yang diburu sama scalper. Ya, yang ditimbun dan di-resell. Sampai sekarang tuh budayanya masih nempel. Bahkan salah satu web gede aja namanya 1999, dia tuh udah nggak menerima shipping Gunpla ke luar negeri lagi. RG Hainu ini menarik sih buat saya, soalnya dia tuh ngegabungin dua desain, antara desain OG-nya Hainu yang bulky gitu, sama desain modernnya yang lebih sleeky dan warnanya biru. Sorry banget, ini pertanyaan yang agak aneh juga buat saya. Kayak banyak banget yang nanya, RG Hainu bagus nggak bang? Iya jelas bagus lah, orang tokoh utama. Maksudnya ya, sejelek-jeleknya tokoh utama tuh ya di tahun-tahun berikutnya juga pasti bakal ada kok yang beli. Kalau mau bahas dari segi kedesainannya, yoi, ini sok taunya saya, dari siluetnya aja bentuknya udah beda gitu antara tokoh utama dengan kroco gitu. Lebih menarik mana? Ya lebih menarik tokoh utama dong. Makanya gampang banget RG Hainu ini dilabelin king. Bener kok, bagus RG Hainu tuh, terutama di bagian artikulasi kakinya tuh yang kalau ditekuk jadi kelihatan mechanical detailnya.
Part separation dan color separation mah udah nggak usah ditanya lagi lah. Terus mungkin kalian juga kagum melihat gunpla yang bentukannya gede, bulky, tapi artikulasinya tuh kayak sirkus. Tapi I beg to differ. Kalau ngomongin kangking nih ya, itu literally sebelumnya ada RG Xiong yang artikulasinya jauh lebih bagus. Ini kalau yang nge-review awam-awam, sorry bukan bermaksud gimana-gimana, tapi maksudnya ya perbandingannya gitu lah ya in general gitu. Kan biasanya ngebandingin artikulasi nih. Bisa nggak RG Hainyu si badannya bungkuk ke depan sama danga ke belakang yang mampus mentok gitu, nggak bisa kan? Kalau mau ngomongin mechanical detail juga RG Xiong jauh lebih bagus ketimbang RG Hainyu. Kalau di 2025 ini masih ada yang kemakan omongan kayak King of RG adalah Hainyu. Bro, punten, assalamualaikum, sepada di 2023 udah rilis RG Epyon yang jauh lebih bagus ketimbang RG Hainyu. Maksudnya beberapa isu yang ada di RG Hainyu tuh sudah di-fix di Epyon ini. Nanti saya bahas ya. Jadi kalau dibandingin sama RG Xiong yang rilis sebelumnya, king point-nya tuh apa gitu? Kayak, ya mungkin Xiong bukan tokoh utama, nggak punya sayap, bentuknya juga nggak semua orang bisa menerima, nggak punya kaki juga itu mungkin yang paling penting. Kalau ngomongin kaki, RG Hainyu bagus punya kaki, tapi ada fungsinya nggak? Sama-sama susah berdiri juga gara-gara backpacknya segede kayak gitu. Makanya menurut mekaniknya Xiong tuh, ya kaki cuma dekorasi doang, orang-orang atas mah nggak akan ngerti. Tapi apakah dengan tidak bisa berdiri jadi poin minus dan bikin kegantengan RG Hainyu ini berkurang? Enggak lah, tinggal pakai stand base juga posingnya jadi jauh lebih bagus. Sekarang kan lagi rame ya dengan istilah review jujur. Terus banyak banget yang komen kayak, "Bang, tetep review gunpla yang jujur ya." Buat saya nih ya, sorry, review jujur tuh review jelek. Soalnya semua orang bisa review jujur, ya sejujurnya kalian aja. Tapi apakah yang review itu punya kapabilitas buat membahas topik tersebut? Kan nggak semuanya punya ya. Nah, review-review yang kalian lihat di channel Marapoles Zerotu ini namanya in-depth review. Kasarnya nih ya, semua pembahasan yang saya punya tuh berbuah dari riset dan pengalaman. Mungkin sesimpel reviewer jujur panutan kalian tuh tidak melakukan riset, makanya labelnya review jujur aja gitu. Next, RG God Gundam. Sebenarnya nggak terlalu banyak bahasan, cuma kan ini tuh digadang-gadang menjadi RG dengan artikulasi paling bagus gitu. Ya udah sih gitu. Kayaknya semua RG yang tadi saya bahas juga bisa deh artikulasi kayak gini-ginian. Cuma RG God Gundam ini kan by design ya, posing di animenya tuh emang lebih humanoid. Jadi artikulasi armornya tuh dibikin agak tricky. Contohnya bagian side skirtnya yang bisa kayak miring sedikit gitu kan biar kakinya bisa naik ke atas gitu. Udah sesimpel gitu aja. Spesialnya God Gundam ini bisa bikin posing anime akurat aja yang tadi lebih humanoid dan dikasih efek halo ring. Itu penting banget buat Bakunets Gotofinga. Itu yang paling penting, artikulasi mah nomor 2. Next, RG Epyon. Ini cerita POV saya dulu ya. Jadi saya tuh nggak pernah suka sama Epyon dan nggak pernah ada niatan buat punya RG Epyon. Cuma 2023 lalu tuh saya punya kesempatan jadi yang paling pertama punya Epyon di Indonesia. Enggak sih, mungkin ada juga orang lain yang punya. Tapi at least yang review dan mempublikasikannya ya, itu paling pertama tuh. Ya berdasarkan tidak terlalu sukaan saya terhadap Epyon kan berarti ketika saya punya RG ini tuh beneran tidak punya ekspektasi apa-apa gitu. Ya udahlah karena dapat aja. Bejingan, ternyata RG paling bagus. Saking nge-hype-nya dulu ya, saya tuh selalu merekomendasikan RG Epyon ini ke orang-orang. Terus feedbacknya selalu positif kayak, "Anjir, ternyata keren banget bang Epyon blablabla." Sorry, buktinya ada di HP saya lama yang rusak. Ada kali 20 lebih testimoni. Pertama, yang paling bikin saya kaget tuh mechanical detailnya. Ini kalian bosan gak sih saya bahas mechanical detail terus? Tapi demi apapun, ini RG pertama yang mechanical detailnya tuh full dan konsisten. Di bagian-bagian yang biasanya kopong aja udah diisi detail. Contohnya kayak front skirt, rear skirt. Menariknya adalah 3 RG rilisan sebelumnya yang ukurannya kecil, contohnya kayak Tolgis, Wing Gundam, sama God Gundam tuh kan mechanical detailnya kurang banget ya. Ini tuh anjir jauh lebih bagus ketimbang si Sazabi, New Gundam, sama Hainyu. Lucunya ya, dulu tuh kan di Tiko Toko saya selalu diledekin kayak bahas mechanical detail terus padahal nggak penting, nggak keren, ini lebay banget. Blablabla. Bro anjing, kalau misalnya mechanical detail ini nggak jadi concern development gunpla ya, nggak akan tuh iklan utamanya RG RX78 versi 2 tuh mengutamakan mechanical detail. Tapi setelah RG Epyon ini rilis, saya jadi genuine penasaran aja sih, apakah RG kedepannya ya mechanical detailnya tuh bakal terjaga atau enggak. Tapi udah kejawab sih, ada di RG RX78 versi 2 yang even better. Terus belum lagi nanti ada Wing Zero yang pasti kualitasnya setara lah sama Epyon. Awas aja anjing kalau misalnya enggak. Kedua, artikulasi. Jadi kalau misalnya masih ada yang bilang nih ya, RG God Gundam is the best RG articulation.
ya punten-punten, sorry Dorimori, itu Epion juga bisa kok apa yang dilakukan God Gundam. Epion tuh kan punya posing ikonik yang lagi megang pedang di tengah tuh. Kalau misalnya bahunya nggak bisa naik ke atas sampai mampus miring, bahkan artikulasi zaman sekarang tuh kan pergelangan tangannya bisa ke bawah banget ya. Ya nggak akan bisa dong megang pedang di tengah kayak gitu. Ketiga, part kunci-kuncian. Kalau di video sebelumnya saya bilang nggak suka RG Gundam karena ada part kunci-kuncian kayak gitu, nah si RG Epion ini lebih mengsimplified kunci-kuncian tadi. Contohnya kayak di bagian artikulasi tangan, terus backpacknya juga yang udah 2 kali kuncian. Jadi kan RG Epion ini tuh udah solid banget. Nah, solid ini tuh cherry on top buat kasih nilai 10/10 lah. Yang saya kurang suka dari RG Epion ini paling di bagian pecutnya doang. Soalnya kan itu pakai Advance MS Join ya. Jadi udah ada warna dalemannya. Itu tuh susah banget lah buat di repaint. Saya nggak kebayang cara nge-repaintnya. Kebayang, cuma repot kayaknya. Tapi secara development gunpla-nya, si Advance MS Join di pecutnya ini tuh ngilangin isu yang ada di MG-nya. Jadi pecutnya MG Epion tuh kan karena plastik ketemu plastik, terus colokannya gitu ball joint ada peg panjang, relatif mudah patah karena kalau digerak-gerakin kan bunyi plastiknya tuh kayak krek. Ngerti kan? Ya, itu udah dibenerin nih. Jadi, si pecut RG Epion ini sudah sangat amat solid dan bisa kalian mainin sebebas mungkin. Next, RG Force Impulse Spec 2. Nggak ada yang spesial sih. Ini cuma nostalgia budaya Gunpla Gundam Seed aja yang suka banget nge-reuse moldingan lama cuma beda warna doang. Sebelum ada Pi Bandai loh ya. Agak sebelnya kayak ngapain RG Force Impulse ini dirilis kalau misalnya tidak dikasih railgun. Soalnya di animenya itu dikasih railgun. Tapi saya ngerti sih maksudnya itu biar tidak menimbulkan spoiler kan. Tapi masa sih kayak ngapain gitu dirilis? Ya eventually si railgunnya ini dirilis di mana itu? RG Sword Impulse dan Blast Impulse-nya cuma kan P Bandai ya. Next, RG Gundam versi 2. Aduh, ini juga nggak banyak bahasannya. Kayak mechanical detailnya tadi kan udah dibahas tuh. Mulai dari RG Epion ke atas nih ya, harusnya jadi lebih bagus. Bener tuh, bahkan sampai dijadiin poin utama di iklannya kan. Inner frame bermechanical detail. Kalau boleh ngomong ya, inner frame-nya RG versi 2 ini jauh lebih bagus ketimbang PG Unleashed. Sesimpel karena mechanical detailnya berkabel. Menariknya adalah kalau zaman dulu kan dibilang RG tuh MG dikecilin. Kalau sekarang nih ya, ini RG versi 2 tuh konsepnya kayak PG tapi ukurannya dikecilin. Ya mau ngomongin improvement dari RG RX78 versi 1 mah ya jelas jauh lebih bagus lah. Nggak banyak juga yang bisa dibahas. Cuma deal breakernya saya nggak terlalu pengen RG versi 2 ini tuh karena ada detail bolong-bolong sebadan-badannya itu jadi kayak ngeliatin inner frame dalamannya kan. Maksudnya nih ya, ini kesoktahuan saya secara kerobotan ini kan Gundam tuh robot perang all terrain ya segala medan gitu. Ngapain anjing armornya dibolongin buat ngeliatin warna abu inner frame-nya? Aduh, sorry banget. Secara estetik juga buat saya enggak. Bahkan kalau nggak salah Ray Studio aja nutupin bolong-bolong ini pakai putih yang dibuat dari semen plus runner ya. Terus ini tuh problemnya RG versi 2 adalah sangat amat minor tapi kayak harus dibenerin. Itu di bagian Falcon kepalanya. Itu kenapa agak mendalam ke dalamnya bolongannya. Nggak kena armor apa kalau lagi nembak. Tapi udah banyak kok modeler-modeler yang ngebenerin isu ini. Next, RG rilisan paling baru yang saya belum punya, niat punya dan semoga segera punya, amin, adalah RG Oashi Akatsuki Gundam. Bagus atau enggak? Anjing, Akatsuki mah bagus banget, brok. Tapi ya harganya lumayan juga ya, 8.000 yen karena full gold coating. Isu utamanya dulu deh yang jadi permasalahan satu dunia adalah reuse pakai Advance MS Join RG Strike yang super letoy. Wah, RG Akatsuki jelek. Tapi jujur sih, pertama kali saya lihat displaynya RG Akatsuki ini sedikit menaruh harapan bakal ada RG Strike versi 2. Soalnya artikulasi bagian bahunya tuh kelihatan lebih solid dan beda aja strukturnya sama RG Strike. Tapi, aduh, kekecewaan mulai terjadi ketika ngelihat bagian kakinya itu yang RG Strike banget. Aduh anjing, kenapa sih nggak bikin frame baru aja? Padahal kan itu bisa dijadiin RG Strike Noir, bisa dijadiin RG Akatsuki, bisa dijadiin RG Strike versi 2. Mechanical detailnya juga kan jadi jelek ya kalau misalnya pakai frame yang lama. Tapi kalau ngelihat mechanical detail di moldingan barunya ya, itu tuh bisa saya bilang kualitasnya udah setara yang rilisan baru-baru lah. Apa? Kakinya letoy, nggak bisa berdiri?
Aduh, ini gimana ya ngomongnya? Ya sama kayak tadi RG Hainyu, si problem itu tuh sebenarnya bisa nggak usah diributin kalau misalnya tinggal pakai stand base. Dan RG Akatsuki ini udah ada stand base bawaannya, jadi apa yang harus dimasalahin? Itu satu. Even di promotional image-nya aja, dia lagi pose biasa tapi pakai stand base kan? Ya iyalah, kalau nggak bisa berdiri. Kedua, kalau ngomongin anime akurat, RG Akatsuki itu tidak pernah berdiri. Ya, berdiri di hanggarnya, cuma kan itu ada penopang. Kalau di aslinya dia itu kneeling, berlutut. Saya sih ngelihat belum ada yang bikin Akatsuki berlutut. Ntarlah saya bikin kalau punya ya, amin. Tapi kaget sih, maksudnya kan orang-orang tuh berharap Akatsuki ini either dijadiin MG kalau nggak HGCE-nya. Tapi kita instead dapet ini, RG yang mana di tengah kedua-duanya. Bagus atau enggak? Buat saya bagus banget. Soalnya line up-nya Gundam Seed Freedom tuh kan sekarang nih ya, itu HG-nya beneran udah komplit dan dijadiin barang reguler semua. Satu. Terus yang kedua, nanti bakal ada Gundam Seed Destiny Revive yang nggak tahu bakal ngerilis beberapa mobile suit doang atau semuanya beneran dijadiin baru. Itu nggak tahu ya, masih simpang siur. Nantilah tunggu pengumuman berikutnya. At least kalau RG Akatsuki ini dipajang sama HGC Seed Destiny lainnya, itu tuh kan sudah tidak ada ketimpangan ya. Nggak kayak HG Seed-nya dulu yang bentuknya lebih mblee. Apakah secara price point yang 8.000 yen ini worth banget? Akan saya bahas selanjutnya. Yang udah jelas jelek banget dari RG Akatsuki ini tuh cuma gagang dim sabernya yang enggak pakai colokan apa-apa. Please lah, 2025 anjing masih ngandelin gaya gesek buat nempelin di side skirt. Ya gampang copot lah, gimana sih? So taunya saya ya, Bandai itu udah mulai ngetes-tes the water lah, mulai dari RG Sinanju kayak gimana kalau misalnya ngeluarin model populer yang ukurannya gede, tapi kan pricingnya juga bakal naik tuh, apakah bakal diterima pasar atau enggak? Jawabannya kan pas RG Sinanju ya lumayan oke lah, sampai ngerilis RG Unicorn dan teman-temannya yang sampai sekarang tuh pricing RG jadi variatif kan. Meskipun pricingnya naik, tapi orang-orang tuh tetap pada beli. Contohnya kayak RG Sazabi, RG New Gundam, Hainyu, bahkan Unicorn aja dapat treatment full armor loh, yang sebenarnya itu relatif mahal kan. Nah, dengan beberapa pricing yang sebenarnya udah agak mepet-mepet MG zaman dulunya ya, biasanya kan pada banyak yang nanya kayak, Bang ini mending RG atau MG ya? Ya, seperti yang selalu saya bilang, Gunpla tuh sebenarnya semuanya juga rekomen-rekomen aja kok, terserah kalian mau beli yang mana. Cuma dari bahasan awal video yang udah saya state tadi, semua 1/144 Amatsumina ke atas tuh nggak ada yang jelek kan, udah pada oke semua. Ada deh yang sekarang Akatsuki tuh tiba-tiba muncul ya, HG seatnya udah agak nggak proper lah, jadi RG-nya oke. Jadi buat di skala 1/144 atau HG, even buat Tolgis yang cuma HG Fighting Action di tahun 95-an, itu tuh udah sangat amat oke banget kok, tergantung budget kalian. Kalau misalnya kalian cuma punya buat HG-nya, HG-nya juga sangat amat oke kok. Kalau kalian suka the bigger the better, 1/100 atau MG lah jawabannya. Ya contohnya kalau 1/100 tuh kayak Gold Frame Amatsu, terus Akatsuki, atau Tolgis tuh yang keluaran udah lama banget, itu masih sangat amat oke banget. Misal kayak MG Epion sama RG Epion yang developmentnya hampir 10 tahun, itu kan semua isu yang ada di MG Epion tuh udah beres tuh di RG-nya. Kalau kalian suka yang lebih gede, ya udah beli MG-nya aja. Atau Akatsuki melihat price point 1/100-nya lebih murah ketimbang RG-nya, 1/100-nya juga sangat amat oke banget, dipajang sama MG Seed Destiny lainnya ganteng parah. Berarti bahasan pertama tadi apa tuh? Preferensi dan budget kalian. Kedua, pembanding utama RG sama grade lain yang udah rilis tuh paling cuma dimodernisasi desain sama gimmick-gimmick yang ditambah-tambahin. Contoh, RG Crossbone yang udah bisa nge-recreate semua gimmick desain originalnya, atau yang ditambah-tambahin kayak RG Zeong yang skirtnya tuh bisa mekar kan. Sama tuh, sayap Gundam Wing juga sayapnya jadi bisa mekar gede. Atau tambahan sirip di backpack Epion yang konsep desainnya tuh lebih mirip ke Freedom Gundam GCP. Ketiga, teknologi dan engineering Gunpla. Seperti yang udah pernah saya bahas, grade mah sekarang udah nggak relevan buat ngebandingin sebuah Gunpla itu bagus atau enggak. Cara simpelnya, ya cek aja tahun keluar Gunpla yang mau kalian lihat tuh tahun berapa, terus bandingin sama grade-grade sebelumnya. Kalau misalnya yang rilisnya paling baru, berarti itu harusnya yang paling bagus dong. Kalau kalian ngejar kualitas Gunpla-nya, dari Amatsumina sampai rilisan paling baru tuh udah nggak ada yang jelek. Mulai dari material, terus desain juga pasti hampir semua orang bisa nerima. Gimmick juga yang tadi saya sebutin tuh mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu tuh nggak bisa dibikin karena masih banyak keterbatasannya lah, terutama material dan teknologi. Jadi, list RG ini tuh bagus semua, worth every penny. Tapi, kalau saya boleh ngerekomendasiin beberapa Gunpla yang wajib banget kalian coba, saya punya nih.
Pertama, Gundam Astra Gold Frame Amatsumina. Price point cuma 3.000 yen, aksesoris bejibun, mau dipajang kayak gimana juga udah pasti ganteng. Kedua, RG Zeong. Di sini kalian bisa menikmati the best mechanical detail I've ever seen in my life sampai ke dalam-dalam yang beneran nggak kelihatan. Ketiga, RG Epion. Udah tadi saya ceritain kan gimana bagusnya RG Epion itu, mana entar bakal rilis RG Wing Zero-nya. Wah, itu kayaknya 2 RG yang beneran harus kalian coba dulu deh. Terakhir, RG Crossbone. Kalian bolehlah amaze sama detail dan gimmick yang crossbone crossbone-nya crossbone di skala 1/144 yang ukurannya tuh kecil parah. Nah, 4 rekomendasi RG ini tuh mungkin bisa membawa kalian menikmati development teknologi, engineering, dan materialnya RG sampai era kesekarangan. Tapi itu emang best pick saya buat kalian. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat buat menjadi referensi RG kalian biar biur. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.